Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Yali Çapkini 12. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa ikut terus mengikuti serial berikutnya. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, supaya bisa ikut menonton serial ini. Orhan mendekati Kasim dan mengatakan jika Halis melihat berita itu dan sesuatu terjadi kepada Halis, Orhan akan meminta tanggung jawab Kasim. Kasim berbohong kepada Halis. Ia dan Orhan hanya bercanda. Kasim minta maaf karena suaranya keras. Ifakat mengajak Halis untuk bicara di kantor. Sambil menggulung koran dan memukul-mukul koran di depan Ferit, Kasim berkata Ferit tidak boleh bermain-main dengan kehormatan putrinya, Seyran. Ferit berbohong. Berita di koran itu sudah lama. Foto diambil sebelum pernikahan dengan Seyran. Orhan mendukung kebohongan Ferit dan berkata, ada orang yang suka dan tidak suka kepada keluarga Orhan. Gurgun juga membela Ferit. Yang penting Ferit dan Seyran sudah menikah. Seyran membela Ferit. Berita itu benar terjadi sebelum menikah. Ferit tidak pernah pergi keluar tanpa Seyran. Seyran langsung memegang tangan Ferit. Di dalam kamar, Ferit marah kepada Seyran. Masalah tidak pernah berakhir sejak hari pertama Seyran datang ke dalam kehidupan Ferit. Seyran juga marah mengapa Ferit menyalahkan Seyran. Seyran membela Ferit supaya Ferit tidak mempunyai masalah. Seyran minta agar Ferit tidak keluar rumah di malam hari. Ferit tidak bisa menyalahkan Seyran untuk Pelin yang bertengkar dengan gadis yang baru Ferit temui. Seyran berbohong untuk menyelamatkan Ferit. Mengapa Ferit berterima kasih kepadanya dengan menyalahkan Seyran? Ferit ngotot. Ia pergi disebabkan Seyran dan kesalahan Pelin sewaktu foto itu diambil, dan itu bukan salah Ferit. Seyran menegaskan kesalahan ada di Ferit sebagai pria yang sudah menikah. Mengapa Ferit mempunyai kekasih? Tiba-tiba Latif memberitahu Ferit dipanggil untuk menemui Halis kakaknya. Ferit berbohong kepada Halis kalau foto yang ada di koran itu benar-benar sudah lama terjadi sebelum pernikahan dengan Seyran. Bila Ferit pergi keluar rumah, Ferit selalu membawa Seyran bersamanya. Halis memberitahu agar Ferit tidak menyalahgunakan perhatian baik Halis. Bila Ferit menyalahgunakan perhatian baik Halis, Halis tidak akan memperhatikan Ferit lagi, walaupun Ferit memohon dengan berlutut. Seyran sudah menunggu di depan pintu ketika Ferit keluar dari kantor Halis. Tidak lama, Latif memberitahu kalau Kasim ingin bicara dengan Seyran. Kasim bertemu dengan Yusuf dan berkata agar Yusuf memberitahu semua yang terjadi di mansion. Ferit melihat dengan jelas sewaktu Kasim berbicara dan mengelus rambut Yusuf. Ferit melihat Yusuf mencatat nomor telepon Kasim di HP Yusuf. Ferit marah dan mengamuk, merusak, menendang barang di kamarnya. Kasim berkata kepada Seyran agar memberitahunya bila Ferit berkomunikasi dengan gadis-gadis dan memperlakukan Seyran dengan tidak semestinya. Kasim harus tahu lebih dulu. Kasim bertanya kepada Seyran, apakah Ferit suka berjalan-jalan pergi keluar rumah pada malam hari? Apakah Ferit suka minum alkohol? Seyran berbohong kepada Kasim ayahnya dengan mengatakan tidak. Seyran kaget melihat Ferit duduk termenung dan kamar berantakan. Ferit bertanya, apakah Kasim dan Yusuf saling menyukai satu sama lain? Seyran bilang, Ferit benar-benar memerlukan perawatan dokter. Ferit menuduh Seyran yang jadi penyebabnya. Keluarga Seyran yang membuat Ferit menjadi gila. Seyran berharap Ferit akan menyadari kalau tingkah laku mencerminkan kata-kata juga. Seyran mengatakan ketika ia sampai di sana, percakapan Yusuf dan ayahnya Kasim selesai. Jika Ferit mau, bisa menelepon Yusuf dan bisa berdiskusi dengan Yusuf. Seyran mengeluh mengapa Ferit selalu membahas topik mengenai Yusuf terus. Seyran hampir gila dibuatnya. Seyran benar-benar capek mengatakan hal yang sama sepanjang waktu. Ferit bilang, jika Seyran ingin Ferit percaya kepadanya, Seyran harus membuktikannya. Seyran mengajak Ferit pergi ke bawah jika Ferit mau. Pada saat makan siang, Orhan bertanya di depan semua orang, apakah kakeknya Halis akan menemukan sesuatu yang lain tentang Ferit? Ifakat bilang tidak seorang pun dapat bertahan bila mendengar kejutan baru tentang Ferit. Ferit menjawab tidak akan pernah terjadi lagi. Ferit berjanji akan lebih berhati-hati.
Orhan berkata, Ferit bisa pergi berjalan-jalan dengan Seyran, menghabiskan waktu bersama. Seyran menyambut kedatangan Suna dan memeluk Suna dengan erat. Ferit berkata, ia dan Seyran disuruh pergi keluar dari rumah. Seyran bilang tidak usah mendengar perkataan Ferit. Ferit menyuruh Digel untuk membawa Suna kepada Ifakat. Dalam perjalanan, Ferit menyuruh Abidin untuk menelepon Thailand. Ferit ingin bertemu dengan Thailand. Thailand tidak bisa melakukan ini kepada Ferit. Ifakat membawa Suna melihat kamar yang akan ditempati Suna. Ifakat berkata agar Suna menghargai dirinya sendiri dulu, baru masyarakat akan menghargai Suna. Ifakat mengambilkan baju dari lemari pakaian dan menyuruh Suna untuk memakai baju tersebut di hadapan Ifakat. Ifakat melihat dan mengawasi Suna yang sedang berganti pakaian di hadapannya. Ferit akan pergi sendirian menemui Thailand. Ferit bertanya, mengapa Thailand melakukan ini kepadanya? Apa yang didapat oleh Thailand? Thailand marah dengan orang yang mengkhianati istrinya sendiri. Thailand ingin semua orang melihat dan tahu orang-orang yang tidak jujur kepada istrinya. Thailand menemukan Pelin sebagai kekasih Ferit. Ferit bilang ia telah berjanji kepada istrinya Seyran untuk tidak memukul Thailand. Thailand terus memanas-manasi Ferit dengan kata-kata yang membuat Ferit menjadi emosi dan memukul Thailand. Ferit mengatakan akan membunuh Thailand dan terus memukuli Thailand. Ferit tidak tahu kalau pacar Thailand diam-diam membuat video perkelahian Ferit dengan Thailand. Ferit dijebak oleh Thailand. Ferit marah, mengapa Thailand tertawa? Abidin berusaha melelai. Seyran segera memeluk Ferit dengan erat dan berkata ia sangat takut. Ferit disuruh tenang. Di dalam mobil, Abidin ngomel karena ia tahu pasti akan terjadi hal tersebut. Ferit marah kepada Abidin. Mengapa Abidin memeganginya? Abidin bilang, Ferit hampir membunuh Thailand. Ferit minta pergi ke rumah Pelin karena Pelin yang mengatakan semuanya kepada Thailand. Pelin yang mengatakan kalau Ferit dan Pelin adalah pasangan kekasih, maka Thailand memuat berita itu di koran. Abidin tidak mau mengantar Ferit ke rumah Pelin. Ferit marah dan turun dari mobil. Ferit pergi sendiri ke rumah Pelin dengan naik taksi. Ferit marah kepada Pelin. Mengapa Pelin melakukan semua ini kepada Ferit? Pelin menyangkal ia tidak bicara apa-apa kepada Thailand. Pelin mematikan teleponnya. Ferit bilang Pelin berbohong. Thailand menutup wajah Pelin di foto. Pelin sudah setuju dengan Thailand untuk menayangkan di koran. Pelin berkata Thailand menjebak Ferit dan Ferit percaya kepadanya. Ferit bertanya mengapa Pelin tidak mau menjawab teleponnya selama ini. Pelin menjawab kalau ibu Ferit, Gulgun, mengharapkan kebahagiaan Ferit. Gulgun ingin agar Pelin meninggalkan Ferit. Pelin ingin Ferit bahagia. Pelin ingin Ferit dan Seyran bahagia. Seyran menyusul Ferit ke rumah Pelin, dan Seyran mendengarkan pembicaraan Ferit dan Pelin dari balik pintu. Pelin berkata, ia telah memberikan semuanya kepada Ferit. Mimpi masa depan Pelin semuanya untuk Ferit. Pelin tidak mengenal laki-laki lain, hanya Ferit yang ada di hatinya. Ibu Ferit, Gulgun, memanggilnya dan mengatakan ini adalah hal terbaik untuk Ferit dan Pelin. Pelin mengatakan sekarang Ferit hidup dalam rumah yang sama dengan mantan pacar Seyran. Ferit bilang ia tidak menikahi Seyran atas keinginannya sendiri dan Pelin tahu itu dengan jelas. Dari balik pintu, Seyran terlihat sedih mendengar kata-kata Ferit. Pelin memanas-manasi Ferit. Apakah Seyran tidak pernah memegang tangan Yusuf? Apakah Yusuf tidak pernah mencium bibir Seyran? Apakah Yusuf ada di sudut hati dan kepala Seyran? Seyran segera mengetuk pintu. Begitu mendengar teriakan Ferit kepada Pelin, Seyran mengajak Ferit pulang. Pelin hanya bisa menangis sedih. Ifakat mengajari Suna cara berpenampilan yang baik. Suna disuruh mendengarkan kata-kata Ifakat. Ifakat minta agar Suna menjaga jarak dengan Seyran. Jangan sampai masalah dalam hidup Seyran mempengaruhi kehidupan Suna. Ferit mendatangi kamar Yusuf dan menanyakan apa yang dibicarakan Yusuf dan Kasim. Yusuf berkata ia dipercaya untuk menjaga Seyran dan Suna.
Ferit menghina Yusuf. Apakah Yusuf pikir Qasim akan memberikan Seyran kepada Yusuf? Ferit memukul perut Yusuf. Tiba-tiba Digel datang dan Ferit memarahi Digel. Jika Ferit melihat Digel di sekitar Yusuf, Ferit akan memberitahu Sultan, ibu Digel. Ferit juga mengancam Yusuf agar menjauh dari Digel. Ferit berkata kepada Seyran kalau Qasim mempercayakan Seyran dan Suna kepada Yusuf. Seyran mengatakan kalau Ferit tidak berhasil bicara dengan Pelin, maka Ferit melampiaskan kemarahan kepada Yusuf. Tiba-tiba Abidin datang menemui Ferit dan memperlihatkan video perkelahian Ferit dengan Thailand. Kali ini tidak mudah diselesaikan karena ada pukulan. Jika Thailand mengajukan gugatan terhadap Ferit, maka Ferit dapat ditahan selama persidangan. Ferit menduga Thailand mencoba untuk meminta uang dari Ferit. Seyran sedih dan meneteskan air mata untuk Ferit. Malam harinya, Yusuf datang ke rumah Qasim dan memberitahu kalau ia sudah menyelidiki. Ternyata foto yang ada di koran itu baru. Gadis yang ada di koran itu adalah mantan-mantan kekasih Ferit. Mantan-mantan kekasih Ferit bertengkar memperebutkan Ferit. Sebelum berita itu terbit, Ferit tiba di mansion larut malam. Yusuf melihatnya sendiri. Ferit masih berkencan dengan pacarnya, Pelin, dan Seyran gelisah hidupnya. Ferit dan Seyran terus-menerus bertengkar, bahkan Ferit dan Seyran bertengkar di dapur. Abidin berusaha menghubungi Thailand, tapi HP Thailand tidak bisa dihubungi. Seyran berkata hanya Halis yang mampu menangani masalah ini. Bila ingin melindungi Ferit, tidak ada cara lain, lebih baik menjelaskan semuanya kepada Halis. Tapi Abidin masih ingin menunggu situasi, kemungkinan tidak ada yang akan terjadi. Seyran menenangkan Ferit agar tidak khawatir, mereka akan dapat mengatasinya juga. Tapi Ferit berkata itu hanya akan baik untuk Seyran. Seyran dapat menghindar dari Ferit. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Qasim sudah datang ke mansion untuk bertemu dengan Halis untuk urusan yang sangat penting. Qasim berkata ia akan membawa Seyran bersamanya. Qasim sudah menyelidiki dan mengetahui semuanya. Ferit pergi dengan mantan kekasihnya dan kepergok wartawan. Qasim tidak percaya Ferit, itu saja. Halis menyuruh Qasim pergi dan menunggu berita dari Halis. Pada saat makan pagi, Halis berkata kepada Seyran kalau ayahnya Qasim ada di sini pagi-pagi sekali. Halis minta Seyran jujur kepadanya, karena Halis hanya percaya kepada Seyran sekarang ini. Di masa yang akan datang, Seyran akan menjadi ibu dari cicitnya dan ratu di rumah ini. Jika Seyran jujur kepada Halis, Halis akan mengizinkan Seyran untuk kuliah di universitas. Apakah foto yang dipublikasikan di koran itu baru atau lama? Apakah Ferit meninggalkan Seyran di rumah dan pergi keluar malam dengan orang lain atau tidak? Sambil menundukkan kepalanya, Seyran menjawab dengan terbata-bata dan mengatakan itu berita baru dan Ferit pergi keluar malam itu. Semua orang yang ada di situ kaget mendengarnya. Ferit memandang Seyran dengan rasa benci. Halis berkata setiap orang harus mempunyai nilai kesopanan, kehormatan, harga diri, dan kejujuran. Halis tidak melihat satupun dari anggota keluarganya mempunyai kualitas seperti ini. Halis marah dan menggebrak meja makan dengan keras. Tiba-tiba Ferit berdiri dan berkata itu semua adalah salahnya. Tidak ada seorang pun di meja makan ini layak menerima kata-kata Halis. Halis berdiri mendekati Ferit dan langsung menampar muka Ferit sampai Ferit terjatuh di hadapan asisten rumah tangganya. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.